Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa hari yang lalu viral berita tentang dilaporkannya beberapa orang karena kasus pencucian uang, di antaranya adalah Gus Miftah, di mana beliau adalah salah satu penerima uang hasil pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Dan kemudian ternyata Gus Miftah ini mendapatkan uang tersebut dari lelang belangkon milik beliau. Dan sangat luar biasa, belangkon milik beliau itu dilelang dengan harga 900 juta. Di mana video ini pada saat ini viral karena dengan mencuatnya kasus tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Kita simak video. Malam hari ini saya akan kembali melelang belangkon saya untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Belangkon mana yang saya lelang? Belangkon yang saya pakai. Ini punya sejarah panjang. Saking ngefansnya saya dengan belangkon, karena waktu itu Bantul gempa bumi. Orang menyalahkan antara budaya dan agama. Maka waktu itu saya mempunyai konsep berdakwah, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka sejak saat itulah kemudian saya menggunakan belangkon tahun 2006. Saking senangnya saya dengan belangkon, saya keluar negeri termasuk ketika saya haji dan umroh selalu menggunakan belangkon. Orang-orang Arab tanya, mahada, ini apa? Saya bingung. Belangkon itu bahasa Arabnya apa? Gitu. Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Nah, itu. Dan ternyata hari ini begitu banyak orang yang tertarik menggunakan belangkon ala Gus Miftah. Kalau dulu kita mengenal belangkon ala Pangeran Diponegoro, sekarang orang mengenalnya belangkon ala Gus Miftah. Saya masih ada keterkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Kebetulan Pangeran Diponegoro itu merupakan murid dari mbah saya, Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Lah, Pangeran Diponegoro ini kebetulan murid dari mbah saya, Mbah Hasan Besari. Nah, karena saya ngefans dengan Diponegoro, saya menggunakan belangkon seperti Pangeran Diponegoro. Malam hari ini, belangkon saya akan saya lelang. Dan ini sudah ada 2 orang yang terhubung dari Dubai secara Zoom yang akan mencoba ngebit dengan belangkon saya. Tepuk tangan yang dari Dubai. Apakah sudah tersambung? Gimana operator? Saya sengaja belangkon dan kemudian saya hibahkan untuk Nahdlatul Ulama. Karena itulah bedanya, kita kalau masalah bikin acara pasti masalahnya masalah duit. Saya bilang sama Buya Said, itulah Buya antara kita bedanya dengan pengacara. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kiai biasanya duit jadi masalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Gus Miftah mengatakan ada orang yang kemudian menyalahkan budaya ketika terjadi gempa di Jogja, maka sebenarnya kalau dilihat dari sisi syar'inya, Islam ini tidak anti budaya. Akan tetapi Islam datang untuk meluruskan budaya-budaya yang menyimpang. Semisal budaya kesyirikan, memasang sesajen di tempat-tempat yang dikatakan keramat, dikatakan angker, dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan, budaya-budaya yang berbau kesyirikan, yang seperti itulah yang diluruskan oleh Islam. Islam datang untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki budaya-budaya yang jauh bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi ketika budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak mengapa. Seperti budaya gotong royong. Kemudian pakaian adat. Pakaian adat itu ketika sudah memenuhi kriteria menutup aurat, maka tidak mengapa pakaian adat seperti itu. Apakah itu batik? Apakah itu pakaian yang lain? Intinya yang menutup aurat. Maka budaya seperti itu tidaklah dilarang di dalam agama Islam. Ya. Kemudian masalah ketika Gus Miftah mengatakan kalau pengacara itu masalah jadi uang, kalau kiai kemudian uang jadi masalah, maka ini tergantung kiainya. Berhubungan dengan siapa mereka. Ketika berhubungan dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah tidak akan terjadi masalah. Akan tetapi ketika berhubungan dengan orang-orang yang kurang baik atau bahkan tidak baik, maka itu berpotensi untuk menimbulkan permasalahan. Kita lanjutkan untuk menyimak videonya.
Saya sudah tersambung dengan sahabat saya di Dubai, Mas Wahyu Kenzo dan Mas Bayu Walker. Coba kita lihat, kira-kira belangkon saya malam hari laku berapa? Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu lagi, assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Biar kayak apa nih pakai kacamata? Oh, kamu nggak tahu kenapa saya pakai kacamata hitam? Alasannya sederhana, kalau pakai kaca jendela berat. Wahyu sama Bayu sehat di Dubai? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian tuh jalan-jalan apa bisnis di Dubai? Dua-duanya, Bang. Oh, dua-duanya. Ini sekarang Abah pakai belangkon yang mau saya jual, karena kemarin di Surabaya sudah laku 200 juta. Ini nggak tanggung-tanggung. Untuk Nahdlatul Ulama, belangkonnya Abah Gus Miftah, saya buka dari harga dasar 500 juta. Bayu atau Wahyu yang berani? 550. Wow. Wahyu Walker 550. Saya mau Ganti topi nih, Bang. Biar nggak pakai topi nih, Bang. Saya pakai banget. Topinya si Bayu langsung dicopot. Ini sahabat saya Bayu ini kalau nggak salah dia itu dari Tulungagung. Cah Tulungagung mana itu kuliah mangat saya ketinggal ya banget nih. Ayo. Wahyu Kenzo dari The Legion. Kamu berapa Wahyu? 588. 588. Aduh. Ini pokoknya kalau paling tinggi baru tak kasih nanti 588. Baik, kamu nggak panas baik kalau sering Wahyu baik. 588 baik. 618. 618 juta. Ayo, iki belangkone segitu apalagi ndase kirgane piro iki? Ini Mas Bayu saya terakhir itu umroh, rambut saya ditawar 10.000 US. Mau dipotong tapi saya nggak boleh. Belangkonnya saja. Apa, Pak? Ayo jangan, nanti kalau saya potong rambut malah saya dikira kembarannya Pak Sekjen, nggak asik nanti. 618 dari Bayu Walker. Saudaraku Wahyu Kenzo, up. Berani berapa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya lelang belangkon yang dilakukan oleh Gus Miftah bukan pertama kalinya dengan Wahyu Kenzo ini. Akan tetapi sebelumnya sudah terjadi lelang di Surabaya, belangkon beliau laku 200 juta rupiah. Luar biasa. Bahkan ketika Gus Miftah umroh, pernah rambutnya ditawar untuk dipotong, kemudian dibeli dengan nominal 10.000 US dollar. Kalaulah dikurskan 1 dolar itu 14.000 rupiah, maka rambut yang sudah dipotong dari Gus Miftah tersebut laku 140 juta rupiah. Dan memang begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh, public figure itu sangat banyak penggemar yang kemudian menginginkan mempunyai barang yang dimiliki oleh orang yang digemari tersebut, oleh public figure tersebut. Oleh karenanya dia berusaha untuk mendapatkan dengan membeli berapapun jumlah yang harus dikeluarkan untuk membeli barang yang dimiliki oleh public figure tersebut. Dan apakah itu diperbolehkan? Maka itu adalah diperbolehkan. Kemudian kita lanjut untuk melihat videonya. Wahyu, masa kamu berhenti? Cik mikir, Gus. Santai, masih ada waktu. Ini saya tuh berharap kalau bisa tuh ya laku depannya 9 kan, Enol bintang 9 gitulah. Walaupun sebenarnya ya mambu gitu loh. Wahyu Kenzo dari The Legion, kamu jangan kalah dengan Bayu Walker. Nawar belangkonnya Gus Miftah berapa kamu? Bayar damel kripto sakit ah. Mau dibayar pakai kripto. Waduh. Jangan, kripto lagi isu ini di sini, Bro. Nanti kriptonya untuk aku saja, Bro. Santai. Kripto itu ada beberapa pendapat. Dari Jawa Timur diharamkan, dari Jogja dihalalkan. Ya, kita ikut yang Jogja aja, Bro. Kan kita orang awam. Nanti kalau kripto, nanti urusannya dengan kita. Berapa Mas Wahyu? Wahyu Kenzo. Nomor urut 678. 678 juta. Masih kurang ini untuk NO. Baik, kamu nggak malu, baik? Tambah, baik. Ini cakep banget. Ini pernah kemana-mana loh, baik. Ini pernah ke Aljazair, pernah saya bawa ke Korea Selatan, pernah saya bawa ngaji dengan Kong Yang di Hong Kong.
dan lain sebagainya. Pernah disuuk sama Kiai Said, disuuk sama Abah Lutfi. Ayo. Makanya bah, biar saya pakai bah. Ya, makanya 698. berapa? 698. 698. Masa nek cuma 10 juta? Kurang. 718. 718. Berapa? 718. Udah laku 700 juta. Ayo, nambah lagi. Ini masih ada beberapa menit. Nanti 5 atau 7 menit lagi saya tutup. Masih 5 menit deh. 718. How about you Wahyu Kenzo? Mas Wahyu Kenzo ini penonton, ini beliau yang punya The Legion. Jadi termasuk yang sponsori Liga Indonesia. Oh. 718 nambah apa enggak? Wahyu Kenzo up. Mas Wahyu, I love you full. Nambah lah bro. Kemarin Biar gak kelamaan bah, topi gue udah waktunya ganti nih. 788. tambahin. Tuh 788. Kemarin itu kripto aja sempat naik 850 juta. Masa belangkonku di bawah kripto sih? Anu 83 kali. 8. Gini aja bro, kalau Wahyu berani karena NO itu lambangnya bintang 9. Kalau Wahyu oke, nggak usah nanggung-nanggung. 900 langsung tak kasih. Ayo Pak Bay. Ayo Bay Wahyu. Ayo 1. Pak Wahyu wes, Pak Wahyu. NO bintang 9. Kalau 900 juta berarti kamu betul-betul NO. Mencintai para habaib dan ulama-ulama NO. Wahyu 1. 2,5. 9 9 pas ya. 9 pas. 900. Berani? 900. Ayo bareng-bareng. Wahyu. Nih 1 balai sarbini semuanya menyebut nama Wahyu Kenzo. 1. Jangan istikharah dulu kelamaan. Ayo. Wahyu kayak si Bay nyerah nih si Bay ini. Bayu menyerah Bayu. Kan tadi udah 8. Dikit lagi lah 900 tak kasih. Yes, Pak Wahyu wes. Wahyu. Oke. Wahyu. Oke. Nggak ada suaranya Wahyu. Oke. 900 juta untuk Wahyu Kenzo dari Blangkon Gus Miftah. Alhamdulillah. Sujud syukur saya Wahyu. Alhamdulillah. Ya Allah, Blangkon wingi 200 juta, saya 900 ndase regane piro iki? Masya Allah. Terima kasih. Oke Mas Wahyu, nanti kita kirim belangkonnya setelah dirimu pulang dari Dubai. Sekali lagi terima kasih Wahyu, dan tepuk tangan untuk Wahyu Kenzo dari The Legion. Matur. Salam untuk keluarga di Dubai Mas. Matur. Ya matur nuwun. Alhamdulillah, pakai dulu sebelum hilang ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wahyu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dari sini adalah tentang hukum jual beli secara lelang. Apakah diperbolehkan di dalam syariat Islam atau tidak diperbolehkan? Karena ada beberapa reaction terhadap video lelang Blangkon Gus Miftah itu, yang kemudian di dalam video reaction tersebut memberikan komentar negatif yang bernada cenderung tidak memperbolehkan jual beli secara lelang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal Rasulullah SAW pernah melakukan jual beli secara lelang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Ansor yang mengeluhkan keadaannya karena tidak memiliki uang. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada orang tersebut, apakah engkau tidak mempunyai barang apapun? Kemudian orang tersebut mengatakan punya. Kemudian diambillah barang tersebut untuk dijual, yaitu pelana kuda dan sebuah gelas. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW mengatakan, "Mayashtari hadza?" Siapa yang mau membeli barang ini? Faqala rajulun, kemudian seseorang mengatakan,
ana akhudhuhuma bidirhamin. Aku berani mengambil barang tersebut dengan 1 dirham. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man yazidu ala dirhamin. Siapa yang dapat memberikan lebih dari 1 dirham? Kemudian para sahabat terdiam sampai Rasulullah SAW mengulangi tawaran tersebut. May yazidu ala dirhamin. Siapa yang mau menambah lebih dari 1 dirham? Sampai akhirnya ada 1 orang yang angkat tangan yang berani membelinya dengan 2 dirham. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, silahkan ambil barang ini. Oleh karenanya, sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwasanya jelas hukum jual beli secara lelang adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.